Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manuntun Jaya Mulia, NRP 105119100017. Pada di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah SKDL untuk pertemuan ketiga, yaitu tentang switching and semiconductor power. Oke, selanjutnya. Yang pertama itu power electronics, power switching. Ada ini efisiensi adalah fitur terpenting dalam sistem elektronik daya. Yang kedua, resistor. Jadi elemen rangkaian daya di PES adalah satu saklar untuk mengontrol transfer energi, yang kedua ada reaktor yaitu induktor dan kapasitor untuk memperlancar transfer energi. Nah, ini gambarnya, ada dua gambar di sini. Selanjutnya ada power elektronik. Nah, di sini ada dua gambar juga, kita bisa lihat. Nah, untuk saat ini untuk saklar ideal itu ada tiga pemaparan. Dalam keadaan off, arus yang melewati saklar adalah 0 dan saklar mampu mendukung tegangan apapun yang melewatinya. Ini ada rumusnya. Yang kedua, ada dalam keadaan on, tegangan pada saklar adalah 0 dan saklar mampu melewatkan arus apapun melaluinya. Ini ada rumusnya untuk on. Saklar dapat on dan off secara instan. Ton sama dengan 0, titik 2 top sama dengan 0. Oke, selanjutnya ada saklar tidak memerlukan energi untuk menghidupkan atau mematikan atau menghidupkan atau mempertahankan status on off. Karakteristik saklar stabil di bawah semua kondisi sekitar. Ini ada gambar selanjutnya lagi. Ini juga. Oke, untuk selanjutnya adalah saklar nyata. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Keadaan on off. Yang pertama itu keadaan off saat ini bukan 0. Arus ini disebut sebagai arus bocor. Kapasitas pemblokiran tegangan status off terbatas. Ada rumusnya di sini off. Oke, selanjutnya ada tegangan status on tidak 0. Tegangan ini disebut konduksi. Daya dukung arus keadaan on terbatas. Nah, di sini ada juga rumusnya untuk on-nya. Terus yang ketiga ada disipasi daya yang terbatas dalam status off atau kerugian blokiran dan status on atau kerugian konduksi. Oke, selanjutnya beralih dari satu keadaan lain membutuhkan waktu yang terbatas. Akibatnya frekuensi operasi maksimum saklar terbatas. On 0, itu 2 mati 0. Selanjutnya, konsekuensi dari waktu switching yang terbatas adalah kerugian switching yang terkait. Oke, kita lanjut slide berikutnya. Ini masih ada saklar nyata. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Dan yang pertama itu transisi skalar membutuhkan energi eksternal dan begitu juga keadaan saklar. Kedua ada EON 0, hidup mati atau hidup mati 0, E off on 0, mati atau hidup 0. Selanjutnya ada saklar nyata membutuhkan sirkuit pendukung atau sirkuit penggerak untuk menyediakan energi ini. Selanjutnya, karakteristik saklar terbatas secara termal. Oke, selanjutnya ada ini saklar nyata mengalami sejumlah mode kegagalan yang terkait dengan tegangan status off dan batas arus status on. Kita bisa lihat di sini ada gambar yaitu ada current limit, voltage limit, sama power limit. Bisa lihat di sini ada energi ya. Oke, selanjutnya itu ada pengalihan daya praktis. Itu ada 3, yaitu ini tentang skala yang tidak terkontrol. Itu ada status on off, terus tidak ada input kontrol ke perangkat, terus contohnya itu seperti dioda. Untuk kedua ada saklar semi terkontrol. Nah, di sini juga ada jelaskan saklar dapat diputar ke salah satu statusnya on atau off dengan input kontrol yang sesuai ke terminal kontrolnya. Kedua ada status saklar lainnya hanya dapat dicapai melalui intervensi dari sirkuit daya. Contoh, trigger. Juga ada saklar yang dikendalikan. Nah, ini ada kedua status saklar on off. Contohnya bipolar junction transistor. Oke, selanjutnya di sini ada dua gambar tentang beralih dioda. Di sini ada 1, 2, 3. Yang pertama itu ketika dioda diberi bias maju atau VAK PAK atau 0, dioda mendekati saklar on. Nah, di sini ada juga. Yang kedua ada ketika dioda dibiarkan mundur, FAK kurang dari 0, dioda mendekati saklar off. Ketiga, dalam kondisi on off, dioda mendisipasi daya tertentu. Oke, selanjutnya ada spesifik penting dioda. Harus maju rata-rata untuk menilai kesesuaian dengan rangkaian daya. Tegangan pemblokiran terbalik. Yang kedua, ketiga tegangan keadaan on. Keempat, off keadaan saat ini. Kelima, efisiensi thermal. Yang keenam, membalikkan waktu pemulihan. Yang ketujuh, tingkat 12T. Selanjutnya,
Slide selanjutnya ada jenis dioda yang digunakan sebagai switching. Di sini ada 1, 2, 3. Ada 3 ya. 1.5.1 dioda Schottky. Yang kedua ada 1.5.2 dioda penyiarah. Yang ketiga ada 1.5.3 dioda cepat. Oke, slide selanjutnya ada ada 3 gambar di sini. Nah, di sini ada beberapa penjelasan. Yang pertama itu trios atau silicon control reverse atau SCR. Yang kedua perangkat 4 lapis. Yang ketiga ada 3 terminal, anoda A, katoda K, dan gerbang G. Yang keempat ada di bawah kondisi bias maju persimpangan 2 seluruh tegangan. Yang kelima ada bawah kondisi bias mundur persimpangan 1J atau J1 mendukung seluruh tegangan. Yang kelima ada persimpangan 3 adalah sambungan kontrol dan tidak dapat mendukung tegangan balik yang cukup besar. Selanjutnya ada arus pemblokiran mundur dan maju untuk SCR memiliki urutan yang sama. Yang terakhir ini terjadi untuk aplikasi PS dengan peringkat tegangan hingga sekitar 3000 volt dan peringkat arus hingga sekitar 2000 ampere. Oke, untuk selanjutnya ada di restore or silicon control receiver atau SCR. Kita bisa lihat di sini rumusnya. Di sini ada penjelasan 1 dan 2 adalah keuntungan arus basis umum dari transistor atau rendah pada arus anoda rendah. Isi bo 1, isi bo 2 adalah arus bocornya. Dengan tidak adanya kontrol IG sama dengan 0, arus anoda akan menjadi arus bocor kecil. Oke, untuk slide selanjutnya ada gambar di sini tentang holding current sama launching current. Di penjelasan di sini ada mekanis transistor atau SCR setelah arus anoda mencapai tingkat arus penguncian setelah pemicuan, perangkat tetap on. Gerbang mematikan. Untuk menghidupkan SCR atau arus anoda harus dikurangi di bawah tingkat penahanan dan waktu yang relatif lama kemungkinan resistor untuk mendapatkan kembali kapasitas pemblokiran majunya. Oke, untuk slide selanjutnya di sini ada gambar lagi. Nah, di sini karakteristik switching dari SCR. Di sini dijelaskan ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, slide selanjutnya di sini ada tentang ini ya. Lanjutannya tadi ini disadvantage of SCR, terus ada saat memblokir tegangan maju atau mundur arus bocor kecil mengalir. Ketiga ada saat melakukan arus maju tegangan rendah dijatuhkan. Terus selanjutnya ada kerugian daya, terus proses on dan off tidak instan, terus kerugian perangkat menjamin desain thermal yang tepat. Ada juga turn on membutuhkan energi melalui rangkai gerbang. Terus ada turn off juga membutuhkan energi yang disuplai melalui rangkaian komutasi eksternal. Terus yang terakhir ada SCR melewati arus searah dan memblokir tegangan dua arah. Terus di sini ada beberapa penjelasan juga lagi di sini tentang data yang ditentukan untuk SCR, arus maju rata-rata, tegangan pemblokiran terbalik, tegangan pemblokiran maju. Oke, untuk selanjutnya di sini ada gambar juga lagi tentang saturasi region, ada active region, terus cut off region. Oke, di sini dijelaskan transistor persimpangan bipolar. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ada 8 penjelasan. Oke, di sini ada gambar lagi, kita bisa lihat di sini. Oke, selanjutnya tentang penjelasan transistor persimpangan bipolar dalam pengalihan. Kedua ada perangkat melewatkan arus bocor kecil saat off, tegangan status off terbatas. Dan selanjutnya. Oke, untuk slide selanjutnya ada gambar juga, itu ada dua ya, tentang transistor persimpangan bipolar dalam pengalihan. Yang kedua ada sakelar, membutuhkan waktu terbatas untuk menghidupkan dan mematikan setelah drive dasar dibuat. Oke, untuk selanjutnya ada gambar lagi tentang bipolar junction transistor switching karakteristik. Ini tentang turn off, ada beberapa penjelasan juga tentang turn on. Oke, selanjutnya di sini bipolar junction transistor switching karakteristik ini yang tentang turn off. Yang tadi sebelum itu tentang turn on. Di sini turn off ada beberapa penjelasan juga. Oke, untuk slide selanjutnya itu ada outline. Nah, di sini outline ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pertama CMOS kapasitor, kedua NMOS 15 karakteristik, ketiga ada PMOS 15 karakteristik, yang selanjutnya ada DC karakteristik and transfer function, selanjutnya ada noise margin, yang selanjutnya ada lamp cap, yang selanjutnya ada pass transistor, dan terakhir ada state inverter. Oke, untuk selanjutnya kita lihat di sini ada 4 gambar. Yang pertama itu sejauh ini kami telah memerlukan transistor sebagai saklar yang ideal. Yang kedua, transistor on melewati jumlah arus yang terbatas, drive current voltage atau 1 sampai 5, relationship